أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Allahu akbar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman. Allahu akbar. Segala puji bagi Allah yang maha besar yang telah memberikan kita nikmat keamanan. Allahu akbar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik untuk bisa masuk ke dalam hari Id. Ikhwatah, kaum muslimin dan muslimat yang kita harapkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, pagi ini kita masuk kepada sebuah hari yang sangat-sangat besar. A'zamil ayyamid dunya, salah satu hari yang mulia di permukaan bumi, yaitu hari Idul Adha. Ikhwatah, Idul Adha sebuah hari Id yang sangat besar ini. Kita telah tahu bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu di dalam hari Id kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan-hewan kurbannya. Dan sejarah hewan kurban pun kita telah mengetahuinya. Itu berasal dari tokoh di balik keagungan Idul Adha ini, yaitu seorang nabi besar, nabi yang mempunyai julukan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nabi yang mempunyai julukan ini Khalilur Rahman kecuali dua nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, ikhwatah, namanya senantiasa diulang terutama di hari-hari Idul Adha, karena beliaulah tokoh dari hari Id ini, tokoh dari ibadah penyembelihan kurban, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim, ikhwatah, seorang nabi yang sangat banyak keberkahannya. Bahkan disampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita setiap hari tetap menyebutkan tentang Ibrahim alaihi salam. Bahkan kita salawat pun itu ada kalimat Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan juga keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim, ikhwatah, seorang nabi yang mempunyai julukan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dialah Nabi Ibrahim alaihi salam yang mempunyai dua anak, Ismail dan Ishak, yang keduanya jadi nabi. Bahkan cucunya pun nabi.
Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan cucu dari Ishaq bernama Ya'qub alaihissalam. Bahkan cicitnya pun Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan cicit dari Ya'qub alaihissalam, Yusuf alaihissalam. Inilah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam banyak melahirkan para nabi dan rasul. Ikhwatah, Idul Adha yang tokoh terbesarnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pantas untuk kita kembali menggali apa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sifat apa yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Mumtahanah, Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalian wahai umat Muhammad, kalian punya uswatun hasanah, punya teladan yang baik, contoh yang baik. Bukan hanya di Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi uswatun hasanah fi Ibrahim, kata Allah, di dirinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu apa uswatun hasanah yang dimiliki atau apa yang dari Nabi Ibrahim alaihi salam, uswatun hasanah yang bisa kita ambil dari beliau alaihi salam? Di dalam surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mensifati Nabi yang sangat mulia, tepatnya di ayat 120 dan 121. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim adalah seseorang imam yang patut diikuti, yang taat kepada Allah, lagi lurus dan tidak pernah bersentuhan dengan kesyirikan. Lalu Allah mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam dengan sifat yang luar biasa, syakiran li'an'umih. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Inilah Nabi Ibrahim, ikhwatah, Nabi yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pandai bersyukur kepada Allah. Padahal tidak tersembunyi oleh kita semua tentang perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, ikhwatah, mulai dari awalnya beliau tidak dianggap oleh kaumnya. Mulai dari awalnya beliau ini telah direncanakan untuk dibakar hidup-hidup, namun mereka gagal membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi Ibrahim diusir dari kampungnya. Setelah beliau diusir, beliau pun masuk ke sebuah kota yang justru kota itu memiliki raja yang zalim, yang sampai-sampai ingin memperkosa Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, ikhwatah, tidak diberikan anak oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan waktu yang lama. Dalam beberapa riwayat dikatakan sampai 80 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dikaruniakan seorang anak, walaupun hatinya sangat menginginkan seorang anak, sangat menginginkan keturunan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya memberikan anak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam lewat istrinya Siti Hajar, yaitu Ismail alaihissalam. Namun ikhwatah, apa yang terjadi setelah Nabi Ibrahim menunggu anak selama 80 tahun kurang lebih, mendapatkan anak, dan anak ini sedang lucu-lucunya, masih kecil-kecilnya, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk meninggalkan anaknya, untuk meninggalkan istrinya di sebuah tempat tandus, sebuah tempat yang tidak ada airnya, sebuah tempat yang gak ada tanamannya, gak ada pohonnya, gak ada binatangnya, bahkan tidak ada orangnya kecuali Nabi Ismail dan Siti Hajar. Di tempat tandus itulah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala meninggalkan anaknya. Dan setelah lama, bertahun-tahun Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam, sampai beliau bertemu kembali dengan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail sudah mulai tumbuh remaja. Dan di situ, ikhwatah, baru beberapa hari beliau bertemu dengan anaknya, Allah subhanahu wa ta'ala kembali menguji Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya sendiri. Dan dari situlah Allah subhanahu wa ta'ala mengganti sembelihan anaknya itu Ismail alaihissalam bidhibhin azim, dengan sesembelihan yang besar. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa perjalanannya ini senantiasa diliputi dengan kesulitan-kesulitan. Namun dengan kesulitan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Dan syukur, ikhwatah, salah satu sifat
yang mestinya juga kita miliki. Cobaan kita tidak seberat Nabi Ibrahim alaihissalam, namun syukur kita jauh di bawah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikhwatah, amalan syukur atau menjadi seseorang yang bersyukur di dalam Islam itu sangat besar porsinya. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum." Bisa karena rasa syukur kita kepada Allah, Allah cegah azab-azab yang akan turun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum." Allah tidak akan mengazab kalian selama kalian mempunyai dua hal, kata Allah. In syakartum wa amantum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah dan jika kalian beriman kepada Allah. Di dalam ayat yang lain, ikhwatah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa adanya pendengaran, adanya penglihatan, dan adanya akal-akal kita, hati-hati kita, tidak lain tidak bukan agar kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, dalam keadaan kalian enggak tahu apa-apa, kata Allah. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Kemudian kata Allah, aku berikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, hati untuk kalian berfikir. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur, ikhwatah, adalah sebuah ibadah yang dengannya kita bisa menggapai ridha Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Kalau kalian bersyukur kepada Allah, Allah ridha kepada kalian. Syukur, ikhwatah, adalah sebuah ibadah yang dengan itu justru kita bisa menjaga nikmat-nikmat yang Allah berikan. Siapa di antara kita yang ingin ada nikmat yang dicabut oleh Allah? Siapa dari kita yang menginginkan nikmat mata yang dicabut oleh Allah? Siapa dari kita yang menginginkan nikmat pendengaran yang dicabut oleh Allah? Siapa dari kita yang menginginkan nikmat lisan yang dicabut oleh Allah? Siapa yang menginginkan nikmat mobil, nikmat motor, nikmat rumah, nikmat keluarga dicabut oleh Allah? Sesungguhnya satu pun dari kita tidak menginginkan nikmat kita dicabut oleh Allah. Maka salah satu cara agar nikmat kita dijaga oleh Allah adalah dengan bersyukur kepada Allah. Di dalam surat Ibrahim di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "La in syakartum." Kalau kalian bersyukur, kata Allah, apa yang akan Allah berikan? Allah akan jaga nikmat kita? Tidak, bukan hanya dijaga oleh Allah. La azidannakum, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Jika kita bersyukur kepada Allah. Namun ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Ayat ini tidak hanya berhenti kepada la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur ditambah oleh Allah. Namun ayat ini ditutup dengan perkataan Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian berani kufur, kata Allah, kalau kalian berani kufur dengan nikmat yang telah aku berikan, ketahuilah nikmatku atau azabku ini sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukuplah syukur ini besar, ikhwatah. Cukuplah syukur ini agung di hadapan Allah, karena lawan dari syukur adalah kufur. Sebuah kalimat yang sangat menyeramkan, ikhwatah. Dan itulah besarnya syukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan, ikhwatah, Nabi kita SAW jika bertemu dengan orang yang ia cintai, Nabi SAW berwasiat agar orang ini senantiasa bersyukur kepada Allah. Kepada orang yang Nabi cintai, Nabi SAW senantiasa menganjurkan, memerintahkan orang-orang yang ia cintai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sunnahnya Nabi SAW. Maka ikhwatah, jika kita mencintai keluarga kita, mencintai orang tua kita, mencintai anak kita, sahabat kita, ajarkan mereka bersyukur kepada Allah. Perintahkan mereka untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena Nabi kita SAW berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk." Wahai Mu'adz, demi Allah aku sangat sayang kepadamu, aku cinta kepadamu, wahai Mu'adz. Lalu apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepada orang yang ia cintai, Mu'adz bin Jabal? Rasulullah SAW mengatakan, "Fala tada'anna fi kulli duburi salah." Maka jangan tinggalkan setiap di akhir salat doa yang di sana kita meminta kepada Allah, "Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, jangan ditinggalkan untuk berdoa, "Ya Allah,
bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bantulah aku untuk senantiasa bisa bersyukur kepadamu, dan bantulah aku untuk senantiasa bisa beribadah baik kepadamu. Ini doa ikhwatah yang diajarkan Rasul SAW kepada seorang sahabat yang sangat ia cintai, Mu'adz bin Jabal, yang Rasul SAW mengatakan orang yang paling mengerti tentang halal dan haram di umatku, Mu'adz bin Jabal. Dan inilah sunnahnya, kalau kita mencintai seseorang, ajarkan mereka untuk bersyukur kepada Rabbul Alamin. Ikhwata fi din, azakumullah, kaum muslimin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur begitu besar sampai Nabi Ibrahim alaihissalam pun mendapat predikat Khalilur Rahman, kekasih Allah, karena salah satunya dia hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Namun ikhwatah, keistimewaan syukur tadi, keutamaan ibadah syukur tadi bukan hanya kita yang mengetahui, bukan hanya orang mukmin ataupun mukminah, bukan hanya orang muslim ataupun muslimah yang mengetahui tentang keutamaan ini. Namun ikhwatah, ternyata musuh terbesar kita, musuh bebuyutan kita, syaitan, mereka tahu tentang besarnya ibadah syukur di hadapan Allah, tentang keistimewaan syukur di sisi Allah. Makanya dalam surat Al-A'raf mereka berjanji kepada Allah. Dengarkan ini ikhwatah, dengarkan wahai kaum muslimin, apa janji syaitan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum," ya Allah, aku akan datangi manusia satu persatu, min baina aidihim, dari sisi depannya, wa min khalfihim, dan dari belakangnya, wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Kata mereka, aku akan datangi mereka ya Allah, akan datangi manusia dari sisi depan, belakang, kanan, kiri. Dari setiap sisi syaitan akan datang kepada kita, menggoda kepada kita untuk menjadikan kita apa? Syaitan mengatakan, wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau akan lihat ya Allah, sedikit dari hambamu yang bisa bersyukur kepadamu. Inilah sebuah visi dari syaitan untuk menyingkirkan kita dari deretan hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur kepada aku, kata Allah. Tapi kita meminta kepada Allah, kita termasuk orang yang sedikit tersebut, orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata fi din, a'azakumullah. Mungkin sekarang kita bertanya, kalau syukur sebegitu besarnya di hadapan Allah, kalau syukur segitu istimewanya di hadapan Allah, lalu bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ketahuilah ikhwatah, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa syukur ini harus dilaksanakan dengan 3 hal atau 3 rukun, yaitu dengan hati, lisan, dan anggota badan. Tidak bisa seseorang hanya bersyukur dengan hati tanpa bersyukur dengan lisan. Tidak bisa seseorang hanya bersyukur dengan anggota badan tanpa hati dan lisan. Ini harus berjalan bersamaan, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badannya. Syukur dengan hati ikhwatah pada saat seseorang ini mengenali bahwa nikmat yang diberikan, nikmat yang ia rasakan adalah berasal dari Allah. Nikmat apapun itu berasal dari Allah, bukan dari yang lain. Makanya Allah mengatakan, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Gak ada wahai manusia, tidak ada satupun nikmat yang kalian rasakan di per detik kalian kecuali itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita semua sudah hafal, di dalam surat Ar-Rahman Allah mengulang satu penggalan ayat berkali-kali dalam surat Ar-Rahman yang mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan? Nikmat mana lagi yang bisa kita katakan, kalau yang ini ya Allah bukan darimu ya Allah, kalau baju ini bukan darimu ya Allah, kalau rumah ini bukan darimu ya Allah? Nikmat mana yang kita bisa dustakan kalau itu bukan berasal dari Rabbul Alamin? Maka jin saja, jin pada saat mendengar ayat ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, mereka angkat tangan pasrah, bala ya Rabb, betul ya Allah, tidak ada satupun nikmat yang bisa kami dustakan. Jangan pernah ikhwatah kita mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Qarun,
pada saat diberikan kekayaan yang besar, dia justru mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, aku mendapatkan ini semua karena kerja kerasku, karena keringatku, nggak ada andil Allah. Maka apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidarihil ard, Allah tenggelamkan rumahnya Qarun, Allah tenggelamkan Qarun. Ikhwatah, kadang di beberapa momen kita tidak sadar bahwa nikmat yang kita dapatkan itu berasal dari Allah, bukan dari yang lain. Bagaimana jika ada seseorang yang kala itu di dalam keadaan yang sempit, orang ini tidak punya uang, atau kita bayangkan diri kita nggak punya uang, namun pengeluaran banyak, permintaan banyak, pemasukan tidak ada, namun pengeluaran banyak, sampai akhirnya tidak mempunyai uang. Dalam keadaan yang sempit dan permintaan yang banyak, dan kita bingung mau cari uang kemana, tiba-tiba sahabat kita datang. Sahabat kita datang memberikan uang yang sangat-sangat besar untuk kita. Sahabat ini memberikan kita 1 miliar. Nggak punya uang, miskin kita, diberikan 1 miliar. Dia berikan tanpa mengatakan apapun, tanpa mengatakan nanti kamu gantinya. Tidak. Sahabat ini mengatakan, ambil, ini bukan hutang tapi hanya pemberian. Menjadi orang kaya mendadak. Lalu kira-kira ikhwata, apa yang akan kita katakan kepada sahabat kita? Mungkin kalimat terima kasih pun kadang kurang untuk sahabat kita yang telah memberikan kita 1M dalam keadaan seperti itu. Bahkan mungkin ribuan terima kasih kita akan layangkan kepada sahabat kita. Bahkan mungkin bertahun-tahun kita akan berterima kasih kepadanya. Bahkan mungkin kita siap menjadi pembantunya sekalipun. Namun ikhwatah, terima kasih yang besar yang kita berikan kepada sahabat kita, kadang separuhnya saja kita tidak pernah berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatah, bukankah kita tahu nikmat itu seluruhnya dari Allah, rizki itu seluruhnya dari Allah? Bukankah uang yang besar tadi itu berasal dari Allah, telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Memang uang itu untuk kita, dan tidaklah sahabat kita kecuali penyalurnya saja. Lalu kenapa berterima kasih lebih besar kepada sahabat dan kecil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita bisa hanya mengatakan alhamdulillah, sujud syukur, kemudian selesai. Ikhwatah, berapa nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum kita syukuri. Berapa nikmat yang Allah berikan, namun kita lalai untuk mensyukurinya. Pernahkah kita di suatu malam kita bangun, berlama-lama kita bangun, bukan untuk meminta, tapi hanya untuk bersyukur kepada Rabbul Alamin. Ikhwata fi dini azakumullah, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah dalam keadaan lapar dan tidak mempunyai makanan. Kemudian diundang oleh seseorang dari kaum Ansar. Pada saat Rasulullah SAW diundang oleh salah satu kaum Ansar, Rasulullah SAW dikasih sepiring makanan. Dalam keadaan lapar dikasih sepiring makanan. Setelah Rasulullah SAW memakan makanan tersebut, apa yang Rasulullah katakan? Apakah Rasulullah SAW habis-habisan memuji orang yang telah menjamunya untuk makan? Tidak. Tapi Rasulullah SAW tahu siapa yang memberikan dia makan. Maka dengarkanlah doa Rasulullah SAW setelah diberikan 1 piring nasi atau 1 piring makanan. Rasulullah SAW mengatakan, alhamdulillahilladzi yut'imu wa la yut'am, manna alaina fahadana wa at'amana wa saqana wa kullu bala'in hasanin ablana, alhamdulillahi ghayra muwadda'in wa la mukafa'in wa la maghfurin wa la mustaghnan an. Rasulullah SAW mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan makanan dan tidak pernah diberikan makan. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kita banyak rahmat dan telah memberikan kita hidayah. Segala puji bagi Allah yang telah bisa menjadikan kita makan dan menjadikan kita minum. Segala puji bagi Allah dengan apa yang Allah berikan merupakan kebaikan-kebaikan. Segala puji bagi Allah yang tidak ada habis-habisnya. Segala puji bagi Allah yang tidak ada sekutu baginya. Segala puji bagi Allah yang tidak pantas satupun hamba kufur kepadanya. Segala puji bagi Allah yang maha kaya. Apakah hanya segitu pujian Allah untuk Rasul,
satu pujian Rasul SAW kepada Allah Subhanahu wa taala untuk satu piring makan? Tidak ya ikhwata. Rasul SAW belum selesai memuji Allah Subhanahu wa taala untuk satu piring makan. Rasul SAW melanjutkan mengatakan, Allah alhamdulillahi at'ama minat ta'am wa saqa minas saraf wa saqa minas syarab wa kasa minal uri وهدى من الضلالة وبصر من العماية الحمد لله الذي خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين. Rasulullah SAW melanjutkan pujiannya dengan mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita makan dari makanan-makanan ini, telah memberikan minuman dari minuman-minuman ini, yang telah memberikan kita pakaian yang dulunya kita telanjang, yang telah memberikan hidayah yang dulunya kita tersesat, yang telah memberikan penglihatan yang dulunya kita buta. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ikhwatah, mungkin sebagian dari kita mengatakan doa itu cukup panjang, Ustaz. Apakah seperti itu syukur Rasulullah SAW untuk satu piring makanan? Jawabannya iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk satu piring makan saja bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, habis-habisan dipuji Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW bukan tidak berterima kasih dengan orang yang menjamunya makan, tidak. Rasul SAW berterima kasih, bahkan Rasul mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Namun Rasul SAW tahu porsi yang mesti diberikan kepada manusia dan porsi yang mesti diberikan kepada Rabbul Alamin. Sumber dari segala nikmat, sumber dari segala kelezatan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya hati dan lisan, bukan hanya ucapan alhamdulillah kemudian pergi, tidak. Namun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memerlukan anggota badan. Dan ini ya ikhwatah yang kadang kita lalai. Pernah dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dilihat oleh para sahabat pernah sholat sampai bengkak. Sampai bengkak kakinya. Pada saat Rasulullah SAW bengkak kakinya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ngapain sholat sampai kaki bengkak seperti ini, buat apa? Telah diampuni dosamu ya Rasulullah yang sebelum dan yang sesudah. Namun ikhwatah, kita dengar apa motivasi Rasulullah SAW sholat sampai bengkak. Kita dengar apa faktor pendorong Rasulullah SAW sholat sampai bengkak. Rasul mengatakan, afala an akuna abdan syakura. Wahai para sahabat, memangnya aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Inilah ikhwatah cara bersyukur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat sampai kakinya bengkak. Itu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya pada diri kita, paling lama berapa menit, berapa jam kita berdiri dalam salat kita, dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah? Pernahkah kita salat sampai bengkak untuk mensyukuri nikmat Allah? Pernahkah kita membaca Al-Quran berjam-jam dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, beliau pakai kakinya sampai bengkak, bukan untuk meminta, tapi hanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syukur ikhwatah. Inilah orang-orang yang dikatakan oleh Allah syakirin wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang bisa bersyukur kepada Allah. Ikhwata fiddin a'azakumullah, anggota badan itu ada syukurnya. Sufyan bin Uyainah rahimahullah, beliau pernah mengatakan, demi Allah, kata Sufyan, tidaklah seseorang dikatakan bersyukur dengan nikmat matanya selama matanya masih dipakai untuk maksiat. Tidaklah seseorang dikatakan bersyukur dengan nikmat telinganya selama telinganya masih dipakai untuk maksiat. Tidaklah seseorang dikatakan bersyukur dengan nikmat lisannya selama lisannya masih dipakai untuk bermaksiat. Tidaklah seseorang dikatakan bersyukur dengan nikmat tangannya selama tangannya masih dipakai untuk bermaksiat. Tidaklah seseorang dikatakan bersyukur dengan nikmat kakinya selama kakinya masih dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat syukur ikhwatah, butuh dengan hati, butuh dengan lisan, dan butuh dengan anggota badan. Ikhwatah, jangan pernah kita berpikir bahwa nikmat-nikmat ini tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kata Allah, wahai manusia, wahai kaum muslimin, akan datang hari di mana Allah akan mempertanyakan syukur kita kepada Allah dari semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan di hari kiamat, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ahmad,
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada anak Adam kala itu, "Ya ibna Adam, alam hamaltuka aw ahmiluka 'alal khayli wal ibil?" Wahai anak Adam, kata Allah, bukankah aku telah menjadikan kuda dan unta ini sebagai kendaraan untuk kalian? Lihat ikhwan, lihat, dengar apa yang ditanya oleh Allah. Apakah, bukankah, kata Allah, kuda, unta telah aku jadikan itu kendaraan untuk kalian? Kalau kita nggak syukuri nikmat itu, ditanya oleh Allah. Lalu ikhwatah, unta, kuda, kita tahu orang kalau naik kuda, kalau lagi panas kepanasan, kalau lagi kehujanan kehujanan. Namun nikmat kuda saja ditanya oleh Allah. Lalu apakah kita berpikir nikmat mobil nggak bakal ditanya oleh Allah? Nikmat motor nggak bakal ditanya sama Allah? Nikmat rumah nggak bakal ditanya oleh Allah? Ditanya oleh Allah. Semua nikmat akan ditanya. Mana syukurmu tentang nikmat tersebut? Mana syukurmu tentang mobil-mobil yang kalau panas kita nyalakan AC-nya dingin di dalam, kalau hujan pun kita tidak kehujanan? Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berpikir motor-motor yang bisa kita pakai tanpa ada keletihan tidak akan ditanya oleh Allah? Ditanya oleh Allah. Apakah rumah-rumah yang dengan itu kita berteduh tidak akan ditanya oleh Allah? Ditanya. Mana syukurnya? Apakah kita berpikir bahwa pakaian kita tidak ditanya syukurnya oleh Allah? Ditanya oleh Allah. Apakah kita berpikir bahwa nikmat aman, kita bisa salat seperti ini, nikmat ini tidak akan ditanya oleh Allah? Ditanya oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, alam urawwi'uka bima'in barid?" Wahai anak Adam, kata Allah, bukankah aku telah menghilangkan dahaga kalian dengan air dingin? Lihat akhwatah, minum saja Allah akan tanyakan syukurnya mana, kata Allah. Kalau dengan air dingin saja ditanya oleh Allah, maka bagaimana dengan air-air yang lebih lezat daripada air dingin? Makanan-makanan yang lebih lezat daripada makanan-makanan sederhana. Di zaman Rasulullah SAW, kalau satu butir kurma akan ditanya oleh Allah, maka bagaimana dengan sepiring nasi plus lauknya? Bagaimana dengan makanan-makanan mewah yang kita makan? Bagaimana dengan uang-uang yang sangat banyak kita keluarkan untuk makan? Apakah kita berpikir itu tidak ditanya oleh Allah? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Namun sedikit hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah. Inilah ikhwatah kaum muslimin dan mukminat. Dalam momentum Idul Adha, kita gali salah satu sifat Nabi Ibrahim alaihissalam, syakiran li an'umih. Dia pandai bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Makanya kita jadikan ikhwatah, Idul Adha kali ini adalah sebuah terobosan untuk memiliki sifat yang baru, untuk memiliki sifat yang baru, yaitu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata fi din azakumullah, semoga apa yang telah saya sampaikan di khutbah kali ini bermanfaat. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.